Baik, selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan sehat. Kita bisa berkumpul bersama, itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Berkumpul dalam satu jemaat di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan tentu saya berharap bahwa jemaat sekalian terhibur, bahkan sangat menikmati puji-pujian yang sudah kita naikkan. Amin. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 6. Surat Efesus pasal 6. Kita akan baca dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 10, kemudian jemaat dan simpatisan sekalian ayat ke-11, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang amat besar, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu di dalam GBI Pontianak. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang tersedia, kami dapat memuji nama-Mu, dan saat ini kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau anugerahkan hikmat bagi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi, agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami mengerti isi pembelajaran dari firman. Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya beranggapan bahwa hampir rata-rata kita sudah pernah kerja sama orang, kerja di luar, kerja dipimpin oleh orang lain. Terkadang di dalam pekerjaan kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemimpin kita, dan tentu tugas dan tanggung jawab tersebut harus kita selesaikan dengan sangat baik. Kenapa? Karena jika ada yang salah, bisa jadi kita dimarah. Jika ada yang salah, bisa jadi kita akan dituntut, kan begitu. Bayangkan kalau misalnya kita disuruh mengerjakan satu hal yang sangat penting, dan pekerjaan yang sangat penting itu adalah inti dari perusahaan kita. Tiba-tiba di tangan kita rusak. Oh, itu bisa dibayangkan, dipecat mungkin hari itu juga. Nah, dalam kekristenan, pekerjaan Tuhan itu mirip seperti itu. Hanya bedanya yang menjadi Tuhan adalah Tuhan kita, dan kita semua adalah hamba-hambanya untuk melaksanakan pekerjaannya di bumi ini.
Kita semua adalah hamba-hambanya untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Makanya dalam Alkitab tentu istilah yang sudah tidak asing yang sering kita baca di dalam Perjanjian Baru adalah pekerjaan Tuhan. Istilah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu. Inilah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan kita di bumi ini. Begitu. Nah, banyak orang salah paham tentang pekerjaan Tuhan. Ada sebagian orang berpikir karena Kolose pasal 3 berkata bahwa kerjakanlah segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, kalau begitu, kalau misalnya saya disuruh bersihkan toilet, maka itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena saya kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi bukan, begitu. Bukan. Kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan motivasi tertuju kepada Tuhan, dengan mengarah seluruh hidup kita ke arah Tuhan. Kita mau mandi, kita mau makan, kita bersihkan toilet, semua kita motivasinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi bukan itu pekerjaan Tuhan. Alkitab tidak pernah berkata kalau bersihkan toilet, kalau makan itu pekerjaan Tuhan. Tidak pernah. Begitu. Di dalam Matius pasal 28 sampai 20, Tuhan Yesus sendiri menyempitkan pekerjaan Tuhan menjadi apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan sebut sebagai ladang sudah menguning, tetapi pekerjaannya sedikit. Jadi bukan berarti kalau saya melakukan segala sesuatu tertuju kepada Tuhan itu sama dengan pekerjaan Tuhan, bukan. Pekerjaan Tuhan lebih penting dibandingkan bersihkan toilet. Begitu. Jadi hari ini saya mengajak kita belajar mengenai pekerjaan Tuhan. Judul khotbah saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik? Bayangkan Yesus meringkas pekerjaan Tuhan menjadi memberitakan Injil dan mengajar semua orang untuk mengenal dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik? Yang pertama, khotbah ini saya bagi menjadi beberapa minggu, begitu. Karena cukup panjang untuk dibahas, begitu. Hari ini saya rencana cuma satu poin saja, poin berikutnya di minggu depan. Jadi poin pertama, bagaimana cara supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik? Yang pertama kita lihat ayat ke-10. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini hal yang pertama. Bagaimana cara supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik? Bagaimana supaya jangan sampai pekerjaan Tuhan itu terhambat gara-gara saya yang tidak berguna ini? Caranya yang pertama adalah kita harus memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita harus memiliki kekuatan dari Tuhan. Ini penting saudara dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan bersandar kepada daging kita. Ini bukan hanya pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya bersandar dengan kemampuan kita, bersandar dengan sumber daya yang kita miliki. Tidak saudara. Ini pekerjaan yang super berat. Pekerjaan yang menuntut banyak sekali pengorbanan. Bahkan kalau kita membayangkan pengorbanan yang harus kita berikan untuk pekerjaan tersebut, banyak orang tentu akan mundur seketika. Ketika kita memperbincangkan mengenai apa yang harus saya korbankan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, sudah pasti banyak yang mundur. Kenapa? Jika itu dilakukan hanya dengan daging saja. Kembali saya tekankan bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha kita. Perlu yang namanya kekuatan dari Tuhan. Anda bisa bayangkan Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, dia pergi ke Listra, satu kota, pergi memberitakan Injil. Kemudian ada satu orang lumpuh di Listra, dia sembuhkan. Waktu itu dia masih bersama dengan Barnabas. Dia sembuhkan, dan setelah disembuhkan, orang ini berjalan.
Wah, dan banyak orang melihat kesembuhan terjadi. Wah, semua orang menganggap Paulus dan Barnabas ini dewa yang turun. Wah, Paulus dibilang Hermes, Barnabas dibilang Zeus. Bahkan sampai imam dari kuil berhala datang persembahkan korban kepada Paulus karena berpikir Paulus ini jelmaan dewa. Karena bisa menyembuhkan orang lumpuh kan begitu. Sampai Paulus dan Barnabas stres. Kemudian dia koyakkan bajunya dan berkata kepada orang-orang di Listra, jangan. Saya itu sama dengan kalian. Saya itu sama persis dengan kalian. Saya itu hanya manusia yang dipakai itu perjalanan misi pertama, sorry. Hanya dipakai oleh Tuhan untuk melayani kalian begitu. Jangan sujud sembah begitu. Tapi orang-orang berbondong sangat ramai ingin nyembah. Sampai akhirnya orang Yahudi di Antioquia dengar, ada Paulus di sana ternyata. Datanglah mereka menghasut warga sekitar. Sehingga warga sekitar terhasut dan menyeret Paulus dirajam pakai batu sampai dikira sudah mati. Bahkan banyak komentator ketika saya mempelajari kisah Rasul berkata sepertinya ada kemungkinan Paulus mati memang waktu itu. Jadi ketika dirajam batu dia memang mati waktu itu. Ada yang sampai punya pikiran seperti itu. Karena Anda bisa bayangkan kalau dirajam batu itu kan banyak orang lempar. Kalau kena kepala, ini luka fatal begitu. Dan batunya enggak sebesar batu-batu kerikil bangunan yang kecil-kecil itu kan begitu. Tapi batu yang besar-besar dilempar dihantamkan. Ada beberapa orang berpikir bahwa dia memang sudah mati begitu, tapi dibangkitkan sama Tuhan. Bayangkan jika hanya bersandar kepada kekuatan sendiri, saya rasa Paulus sudah mundur. Hanya pergi untuk kasih tahu orang bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dibangkitkan. Bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan sejak perjanjian lama. Taruhannya adalah nyawa dia. Dirajam batu. Itu bukan hukuman yang ringan. Kemudian kita ingat pada saat dia pergi ke Filipi memberitakan Injil di sana. Apa yang terjadi? Hal yang sama pun terjadi. Hanya gara-gara dia ngusir setan dari setan yang merasuki seorang perempuan. Kemudian perempuan itu yang kerasukan setan mengikuti Paulus kemana-mana. Habis itu berteriak di belakang Paulus, inilah hamba Allah yang akan memberitakan jalan keselamatan. Sampai beberapa hari diikuti sama perempuan yang kerasukan setan ini. Akhirnya Paulus usir setan. Perempuan ini pun sembuh. Beberapa orang berpendapat perempuan ini akhirnya diselamatkan. Tapi perempuan yang kerasukan ini ternyata dipakai oleh sebagian orang untuk menjadi sumber mata pencaharian. Tapi gara-gara perempuan ini sudah tidak ada roh jahat yang masuk di dalam tubuhnya, ya udah mata pencaharian mereka putus. Akhirnya mereka tangkap Paulus, tangkap Silas, kemudian dibawa menghadap ke mahkamah dan dihukum, dianiaya begitu. Sampai babak belur. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dijaga oleh para kepala penjara waktu itu. Bayangkan, babak belur. Sampai setelah dari Filipi dia ke Tesalonika, saya yakin orang Tesalonika itu tahu persis dia babak belur itu. Karena di surat Tesalonika dikatakan bahwa jemaat Tesalonika tahu bahwa dia pernah dianiaya di Filipi. Dari mana taunya? Ini pas ke Tesalonika pasti masih ada babak belur mukanya, entah di sini ada luka begitu. Bayangkan, ini bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa ketika dia masuk ke kota Korintus, jemaat tahu bahwa dia masuk dengan kegentaran. Tetapi ini bisa selesai karena ada kekuatan dari Tuhan. Dia dari dari Filipi ke Tesalonika memberitakan Injil di sana 3 minggu. Habis itu penganiayaan datang, ngusir dia. Begitu. Pergilah dia ke Berea, melayani di sana. Waktu yang singkat juga, diusir juga gara-gara penganiayaan muncul lagi. Sampai akhirnya dia tiba di Athena. Begitu, di Athena. Begitu. Di Athena dia bersoal jawab dengan orang-orang waktu itu. Kemudian sampailah dia disuruh untuk coba kamu ceritakan apa yang kamu imani sama orang-orang Epikuros dan lain sebagainya. Coba kamu ceritakan apa yang kamu imani. Dibawalah dia di Bukit Mars. Coba ceritakan. Paulus menceritakan apa yang dia imani. Dia berargumentasi dengan orang-orang Yahudi di Athena. Sampai akhirnya di penghujung argumentasinya ketika dia membahas tentang kebangkitan, sebagian orang ngejek karena Paulus membicarakan kebangkitan. Sebagian lagi terima.
Sebagian lagi menunda dan berkata kepada Paulus, nanti deh coba kamu ceritakan lagi sama kami. Begitu. Penganiayaan demi penganiayaan, ejekan demi ejekan muncul ketika Paulus melayani. Tidak hanya Paulus, bahkan kalau kita lihat rasul-rasul yang lain, semuanya ketika melayani, ketika menyelesaikan pekerjaan Tuhan, semua pekerjaan mereka diikuti penganiayaan. Yakobus dan Timotius dipenggal kepala, dimatikan. Begitu. Bayangkan, jika itu tuntutannya kepada kita yang ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan tuntutan ringan, saudara. Kalau hanya masalah harta sih mungkin beberapa orang masih siap ikut Tuhan, harta masih bisa cari. Tapi kalau taruhannya kepala bagaimana? Kan begitu. Saya ketika ngajar di sana di LBC, saya ngajar mahasiswa saya. Saya katakan kepada mereka ketika saya mengajar surat Tesalonika. Saya katakan kepada mereka, kalian yang ingin jadi penginjil ini pernah nggak kepikiran bahwa kalau kalian tuh memilih satu jabatan yang menawarkan kepala sebagai taruhan. Begitu. Jadi Indonesia sih belum terasa, karena penganiayaan belum ada. Tapi mereka mesti sadar bahwa mereka melayani dengan menawarkan kepalanya sebagai taruhan. Pernah nggak kepikiran, saya bilang? Ini hanya orang-orang yang siap untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yang siap melakukan ini, yang siap dengan segala macam taruhannya, yang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dipikir-pikir secara manusia, nggak mungkin begitu. Siapa yang mau mati bodoh begitu hanya untuk pemberitaan? Lebih baik ya udah kita hidup nyaman saja di dunia ini, hanya dengan ya udahlah, ada orang paksa saya untuk menyangkal iman, saya pura-pura nyangkal saja, yang penting hati tetap beriman. Ya kan? Banyak orang kan berkata begitu, kalau penganiayaan datang, sangkal Yesus pakai golok. Ya udah nggak apa-apa, sangkal lah. Yang penting hati tidak menyangkal. Kan begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau pekerjaan Tuhan hanya bergantung sama kita, ya udah, kita semua akan seperti itu. Bahkan banyak dari kita sudah tinggalin Tuhan. Maka sebab itu ketika kita disuruh Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya, bukan pekerjaan kita ya, tapi pekerjaannya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kuat kuasa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka di dalam gereja Tuhan, ketika mereka ingin melayani Tuhan, ketika mereka ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, hal yang paling penting yang harus mereka doakan adalah Tuhan sertai kita dalam melayani. Tanpa itu, tidak ada dari kita yang mampu untuk mengerjakan pekerjaan berat. Bahkan Paulus sendiri ngaku di dalam surat Korintus bahwa dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat itu, yang bahkan jemaat Korintus tahu bahwa dia kerap kali berpuasa, kerap kali diperhadapkan kepada penganiayaan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang ada padanya. Itu semua karena berkat kuat kuasa Tuhan yang ada padanya, sehingga dia bekerja dengan sangat rajin. Dan itu semua bukan untuk agar dia dipuji, tetapi supaya kasih karunia Tuhan ditinggikan. Begitu. Kenapa? Karena kuat kuasa Tuhan yang menyertai. Begitu. Orang Kristen tidak bisa ragu dengan kuat kuasa Tuhan. Siapa yang bisa ragu? Di setiap lembaran kalau kita mau buka, kalau kita mau survei, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan menceritakan kuasanya di tiap-tiap lembaran kitab suci. Begitu. Kita bisa melihat ini begitu di dalam tiap-tiap lembaran. Kita bisa melihat bahkan di dalam Roma pasal 1. Kita lihat dari alam semestanya. Alam semestanya adalah bukti kuat kuasa Tuhan yang begitu besar itu. Bagaimana dia menjadikan dunia dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana dia menjadikan dunia dalam kurun waktu 6 hari saja. Ini kuat kuasa Tuhan. Kita buka Alkitab, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di tiap-tiap lembarannya. Tuhan pernah menyatakan kuasanya kepada Elia ketika Elia berhadapan dengan nabi palsu. Tuhan nyatakan kuasanya lewat sambaran api. Tuhan nyatakan kuasanya kepada Israel ketika dia pimpin Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan hingga sampai masuk ke tanah Kanaan dan menaklukkan tanah tersebut dalam kurun waktu 7 tahun. Begitu. Dia nyatakan kuasa. Bahkan puncaknya dinyatakan kuasanya lewat Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa ragu dengan kuat kuasa Tuhan. Begitu.
Bahkan Tuhan sendiri berkata ketika dia bangkit apa? Dia berkata bahwa seluruh kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepada siapa? Kepada aku. Itu yang Tuhan nyatakan dalam Matius 2. Seluruh kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepada aku. Maka oleh sebab itu, semua orang yang ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan harus bersandar kepada kuat kuasa Tuhan kita. Tidak ada yang bisa ragukan lagi. Begitu. Dengan kuat kuasa tersebut kita bisa melakukan semua pekerjaan yang bahkan sangat luar biasa bahkan. Mungkin tak bisa kita bayangkan. Begitu. Dan pekerjaan tersebut terlihat pada zaman kita. Bagaimana Injil masuk ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan bisa sampai mendapatkan terang dari Injil Tuhan kita. Bagaimana para penginjil, para misioneri mempertaruhkan kepalanya hanya untuk membawa Injil tersebut. Begitu. Sehingga banyak bangsa kenal Tuhan. Itu semua tidak terlepas dari kuat kuasa. Begitu. Maka dari itu kita harus memiliki kekuatan tersebut. Nah, bagaimana cara supaya kita memiliki kekuatan tersebut? Karena kan kita mesti bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Kuasanya tak terbatas, dia tidak pernah kekurangan kuasa apapun. Nah, kalau gitu bagaimana cara saya bisa mendapatkan kekuatan tersebut? Supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan dari Tuhan kita. Bagaimana caranya? Kita lihat. Di ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di situ dipakai kata apa? Kamu kalau di dalam Elai. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan apa? Saudaraku. Begitu. Hendaklah saudaraku menjadi kuat di dalam Tuhan. Kata saudaraku jelas merujuk kepada mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana cara supaya saya bisa punya kekuatan dan kuasa dari Tuhan? Caranya sederhana. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dan percaya. Karena tanpa bertobat dan percaya, tidak mungkin Tuhan akan bekerja di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin. Bahkan kalau kita ingat di dalam Injil Matius pasal 17, ketika murid-murid disuruh menyembuhkan satu anak, sedangkan Yesus sedang naik ke bukit. Begitu. Sampai Yesus turun, anak itu tak kunjung sembuh. Sampai akhirnya Tuhan berkata Matius 17:17, engkau angkatan yang tidak percaya. Tanpa tobat dan percaya, Tuhan tidak mungkin bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Tidak mungkin. Bahkan biji mata Tuhan sendiri, bangsa Israel, kepunyaan Tuhan, yang Tuhan sebutkan bahwa ketika dia bagi bangsa-bangsa, Israel adalah milik kepunyaannya. Itu saja tidak mungkin Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Itu saja tidak mungkin Tuhan memberkati mereka dengan kuat kuasa menyelesaikan pekerjaan Tuhan jika mereka berdosa di hadapan Tuhan. Jika mereka berdosa di hadapan Tuhan. Israel itu dipakai Tuhan amat gilang gemilang. Tetapi di sepanjang sejarah kita lihat bagaimana Israel itu sangat amat dihukum sama Tuhan. Di masa Yeremia mengumumkan penghukuman atas bangsa Israel, atas Yehuda, bahwa mereka akan dicampakkan oleh Tuhan, bahwa mereka akan dibuang. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Kenapa? Karena mereka tidak memelihara hukum Tuhan. Kenapa? Karena kenajisan ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana bisa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka jika di tengah-tengah mereka ada dosa? Kitab Imamat sendiri ditulis dengan tema kekudusan, dengan satu tema yang sangat jelas bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka mereka harus apa? Kuduslah engkau sebab Tuhan adalah kudus. Begitu. Itu tema kitab Imamat yang seharusnya mereka baca begitu. Baca itu Taurat sepanjang hari, dipelajari, diajarkan kepada anak cucu mereka, dan seharusnya mereka sadar betul bahwa di tengah-tengah mereka jika ada dosa, maka Tuhan tidak akan bekerja di tengah bangsa ini. Maka Tuhan tidak akan berdiam di tengah bangsa ini. Dan akhirnya Israel dicampakkan sama Tuhan. Demikian juga dengan sepanjang zaman. Di sepanjang zaman juga Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan tidak mungkin mau bekerja di tengah-tengah manusia yang masih terperangkap di dalam dosa. Apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 59:1 dan 2? Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk nolong,
Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menunjukkan kuasanya membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan kuasa apa-apa. Tetapi apa yang menghambat? Yang menghambat mereka adalah dosa. Sehingga Tuhan tidak mendengarkan mereka. Sehingga Tuhan tidak memandang mereka. Ini yang terjadi. Maka dari sebab itu ketika kita ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita bereskan adalah keberdosaan kita ini, supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan keberdosaan kita ini tidak bisa tidak. Tuhan menuntut seseorang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus agar semua dosa tersebut dibereskan, sehingga Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah mereka. Tanpa tobat dan percaya, kita semua jangankan berharap untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita semua adalah objek dari murka Tuhan. Tanpa tobat dan percaya, kita semua adalah orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita sendiri di hadapan takhta Tuhan. Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan menghakimi seluruh umat manusia dengan membuka kitab-kitab. Buka kitab-kitab itu buat apa? Begitu kan? Apakah Tuhan lupa makanya menulis? Jawabannya apa? Tidak mungkin Tuhan lupa. Tuhan menulis di dalam kitab-kitab untuk kepentingan manusia, sehingga manusia tidak bisa berdalih. Nggak ada orang bisa berkata, oh itu buat-buatan kamu Tuhan, saya nggak pernah lakukan itu, gitu. Itu ngakal-ngakal kamu tuh, nggak bisa, ada catatannya. Nah, gitu. Dibuka kitab kehidupan, ada tidak namamu terdaftar? Nggak ada. Dibuka kitab perbuatan, ada tidak tercatat segala perbuatanmu, mulai dari di perbuatanmu di hadapan banyak orang sampai perbuatanmu yang tersembunyi di dalam kamar yang tidak dilihat siapapun. Ada nggak catatannya? Ada. Dan Tuhan akan hakimi itu semua. Tanpa tobat dan percaya, kita akan mengalami itu, dan kita semua akan dicampakkan ke dalam neraka berdasarkan segala jenis penghakiman yang Tuhan berikan. Begitu. Jangankan mengharapkan Tuhan bekerja. Begitu. Kita semua akan dicampakkan ke situ. Maka dari sebab itu yang Tuhan tuntut dari kita semua adalah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada Sang Mesias. Ini akan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Itu untuk mereka yang belum percaya. Untuk mereka yang belum bertobat. Untuk kita yang sudah bertobat dan percaya, bagaimana? Bagaimana supaya Tuhan, kita tahu Dia bekerja di tengah-tengah kita? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berdiam, bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kita? Jika kita sendiri masih seru melakukan dosa, masih menikmati hidup melakukan dosa, masih menikmati hidup dengan gaya duniawi, bagaimana bisa kita yakin Tuhan bekerja di tengah-tengah kita? Itulah sebabnya Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 13, satu pengajaran yang sangat penting untuk murid-murid, bahwa setiap hari mereka harus membasuh kaki mereka. Setiap hari. Setiap hari mereka harus basuh kaki mereka, karena konteks pada zaman itu kan masih pakai kasut, nggak pakai sepatu gitu. Jalan kena debu sudah kotor. Anda kalau ke RBC coba aja jalan pakai sendal jepit di saat musim kemarau gitu. Jalan menapak aja keluar itu asap debunya begitu. Napak doang gitu. Nah itu masuk rumah cuci kaki. Begitu. Kaki yang paling gampang kotor daripada tangan. Tangan kan enggak raba-raba tanah begitu kan. Maka yang harus dibasuh tuh kaki terus kata Tuhan. Kenapa? Karena kaki yang paling gampang kotor. Begitu. Demikian juga Tuhan menggunakan ini untuk mengajarkan murid-murid, untuk mengajarkan semua orang percaya semuanya sama, bahwa mereka harus senantiasa membasuh kaki mereka dalam tanda kutip dari kotornya dosa yang mereka perbuat. Oke, mungkin mereka sudah bertobat dan percaya, mereka sudah punya kepastian kapan saja mati pasti masuk surga. Benar itu. Tetapi dosa yang mereka perbuat itu menghambat, itu menghalangi Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah mereka. Itu menghambat Tuhan untuk membantu mereka melaksanakan hidup kekudusan mereka. Kenapa? Karena ada dosa yang
berada di tengah-tengah mereka. Dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan mereka harus mengaku dosa tersebut. Seperti yang Daud lakukan, mengaku dosanya. Apa yang dikatakan Amsal? Orang yang mengaku dosanya, kemudian meninggalkan dosa tersebut, dia amat dikasihi sama Tuhan. Kita semua mungkin banyak yang sudah bertobat dan percaya. Tapi dalam keseharian kita ingat, kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih tinggal di daging kita ini yang membuat kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Begitu. Maka oleh sebab itu, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ingat, akui di hadapan Tuhan. Mungkin bukan untuk keselamatan jiwa, tetapi untuk membuat Tuhan tetap bersekutu dengan kita. Karena yang namanya hubungan dengan Tuhan tuh ada namanya persekutuan. Sama Tuhan tuh nggak hanya modal masuk surga. Tuhan tuh nggak hanya tukang kasih kunci. Oh, udah tobat percaya, ada kasih kau kunci. Nah, pergi kau. Enggak. Ketika seseorang bertobat dan percaya, mereka masuk ke dalam keluarga Allah. Mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Suatu tempat di mana kita bersekutu dengan Allah kita. Allah itu pribadi. Dia itu bukan robot. Dia itu bukan mesin. Dia bisa berduka, dia bisa senang. Dia bisa dibuat bahagia, tapi bisa juga dibuat murka. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam keluarga Allah, kemudian kita hidup menentang kepala keluarga, yaitu Allah Bapa kita. Apa yang kira-kira terjadi dalam persekutuan rumah tangga tersebut? Begitu. Kita rata-rata di sini sudah berkeluarga begitu. Misal kita punya anak begitu, masih tinggal sama kita, kemudian kita punya aturan, dia nentang aturan tersebut. Dengan sangat aktif dia menentang aturan tersebut. Bahkan apa yang kita tidak sukai dia lakukan itu di depan kita. Kira-kira kok apakah itu? Dibiarkan aja. Oh, udah apa-apa, anakku yang tersayang gitu. Dia habis tempelin muka kawannya, roboh gigi kawannya 3, udah apa-apa, kuat kamu nak begitu. Itu tanda tulang kuat, tumbuh sehat kamu. Oh gitu. Ya enggak lah. Dihukum. Dihajar. Ketika hukum atau hajar, apakah enak? Ya enggak begitu. Sangat tidak enak. Itulah yang terjadi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan jika kita berbuat dosa. Beda cerita kalau misalnya anak itu sudah buat salah. Dia tahu dia salah. Kemudian dia memohon kepada bapaknya, saya salah. Saya habis melanggar aturan kamu. Begitu. Kemudian meminta ampun. Ya sudah, ya enggak ada urusan jadi anak enggak jadi anak, tapi ini kan anak begitu. Ya diampuni begitu. Demikian juga dengan urusan kita dengan Tuhan kita. Kita sudah bertobat dan percaya, punya kepastian kapan saja mati masuk surga. Tapi ingat, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupakan ya. Tuhan tidak mungkin mau bekerja di tengah-tengah kita jika kita terus melanggar perintah Tuhan. Tidak mungkin. Jadi baik yang percaya maupun yang belum percaya, supaya Tuhan bekerja di tengah kita, supaya Tuhan memberikan kuasa-Nya kepada kita, menyertai kita untuk mengerjakan semua pekerjaan ini dengan baik. Kita harus bereskan dosa yang kita lakukan. Begitu. Kemudian bagaimana lagi supaya kita memiliki kekuatan dari Tuhan? Tadi mesti tobat dan percaya. Yang hal kedua, bagaimana cara supaya saya bisa punya kekuatan dari Tuhan? Itu adalah dengan cara menggabungkan diri ke dalam jemaat. Menggabungkan diri ke dalam jemaat. Surat Efesus yang barusan kita baca pasal 6. Ini adalah surat yang Tuhan tujukan kepada jemaat Efesus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di kota Efesus. Bahkan pekerjaan tersebut menyebar sangat luas sampai ke seluruh Asia tersebut. Ketika Tuhan menuliskan surat kepada satu jemaat dan Tuhan memberitahukan apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi, Tuhan selalu tujukan itu kepada jemaat. Tuhan selalu tujukan kepada jemaat. Bahkan surat yang terkesan personal, seperti surat Timotius misalnya, kan ditujukan kepada Timotius begitu. Surat Filemon ditujukan kepada Filemon. Bahkan surat yang terkesan personal seperti itu pun itu ditujukan kepada jemaat. Karena Timotius waktu itu di Efesus dan dipercaya menjadi gembala di situ.
Jadi ketika dia dapat surat tentu dibacakan dong ke jemaat. Begitu. Karena ini surat dari Paulus hasil inspirasi Tuhan. Ditujukan ke Filemon. Di Filemon di rumahnya ada jemaat. Tentu dibacakan juga. Jadi bahkan surat yang terkesan personal pun itu untuk apa? Jemaat. Dan di dalam zaman ini, di dalam era gereja, ketika Tuhan ingin menyelesaikan segala pekerjaannya, perhatikan baik, ingin menyelesaikan segala pekerjaannya di bumi ini pada zaman ini, Tuhan hanya mengerjakannya hanya melalui jemaat. Hanya melalui jemaat, tidak melalui institusi apapun di luar daripada jemaat. Semuanya hanya melalui jemaat. Mau apa? Penginjilan Tuhan berikan itu kepada jemaat. Mau apa? Mendidik Tuhan berikan itu kepada jemaat. Maka Tuhan atur dalam Efesus pasal 4, ada pendidik, ada pemimpin di sana. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. 5 jabatan disebut di dalam Efesus pasal 4. Dan semua itu adalah jabatan bagi gereja. Begitu. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan kerjakan di dalam gereja. Bukan lewat badan independen di luar dari gereja. Bukan lewat sebuah badan misi yang independen yang di luar dari gereja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak. Dalam zaman ini Tuhan hanya memakai gereja saja. Begitu. Sama seperti zaman yang lampau, Tuhan hanya memakai Israel untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lewat Israel Tuhan mau Injil disebarkan. Lewat tokoh-tokoh di Israel Tuhan mau bangsa-bangsa lain mendapatkan terang. Dan kita tahu bahwa bangsa-bangsa bisa dapat terang dari mana? Begitu. Karena firman Tuhan hanya datang dari Yahudi saja. Keselamatan hanya datang dari Yahudi saja. Bagaimana orang Majus bisa datang untuk mencari Tuhan Yesus? Tentu mereka dengar berita tentang bintang timbul dari Yakub. Dari Israel juga. Begitu. Sama dengan masa lampau, Tuhan hanya pakai Israel, demikian juga pada zaman ini. Ini jalan yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan pekerjaan. Segala usaha untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di luar dari jalan ini, yaitu jemaat, itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan usaha manusia, dengan kebenaran manusia yang bukan berdasarkan kebenaran Allah. Begitu. Maka oleh sebab itu Tuhan amat peduli dengan tubuh. Bahkan sampai dicatatkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah jemaat. Begitu. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena jemaat satu-satunya tempat untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka dari sebab itu, siapapun yang ingin memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, tidak bisa tidak, harus menggabungkan diri ke dalam jemaat yang benar. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus mencari jemaat yang benar dan menggabungkan diri di sana melalui apa? Yang melalui pembaptisan, agar dapat mengerjakan segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan. Begitu. Tuhan tidak pernah bekerja lewat agen-agen lain. Begitu. Bahkan pada zaman Paulus, begitu. STT saja enggak ada. Ada yang bilang, oh sekolah Tiranus bagaimana? Sekolah Tiranus itu tempat kumpul jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus tadinya tuh mereka berjemaat di rumah Priscilla Aquila. Tapi karena membeludaknya orang banyak, kemudian ditambah penganiayaan, akhirnya mereka tarik diri dan ambil tempat. Tadinya kumpul di sinagog. Tapi karena penganiayaan semakin hebat, ditarik diri, dipisahkan murid, kumpul di tempat yang disebut sekolah Tiranus. Itu bukan STT. Begitu. Bukan. Zaman Paulus, bahkan kalau kita bolak-balik itu nggak ada STT. Yang ada apa aja? Jemaat. Begitu. Jadi tidak ada badan sekolah teologi yang independen dari gereja, artinya dia tidak berada dalam naungan gereja manapun untuk mengerjakan pekerjaan. Nggak ada. Tidak ada. Begitu. Makanya pada zaman ini orang mendirikan STT itu konsepnya adalah berada di bawah gereja. Itu konsep mereka. Begitu. Nggak ada misal ini gereja STT-nya di sini, terus sama tinggi mereka. STT bisa membaptis misalnya, nggak bisa. Begitu. STT bisa mendisiplinkan jemaat, nggak bisa. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kuasa tersebut kepada mereka. Tuhan berikan kepada jemaat. Begitu.
Jadi kita sudah lihat bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan tidak bisa tidak, kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan kuat kuasa Tuhan untuk menyertai kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, kita sudah lihat cara memperoleh kuat kuasa tersebut. Pertama, kita harus lahir baru. Yang kedua, kita harus tergabung ke dalam keanggotaan jemaat lokal. Begitu. Dan poin berikutnya kita akan bahas minggu depan, bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan kita di bumi. Amin. Oke, kita tutup dalam doa. Minta kesediaan Pak Jonathan menutup dalam doa, dipersilakan Pak. Silakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh ucap syukur dan terima kasih di mana kami jemaat barusan mendengarkan benar firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan disampaikan tidak berlalu begitu saja, sungguh dapat menguatkan iman kami dan bahkan kami implikasikan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berpuji nama-Mu Tuhan. Acara selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Lalu, mari. Oke.